Oke guys, welcome to stasiun Tasikmalaya. Oke. Pak, mau cetak kartu. Oh, iya. Sini. Kereta api Pasundan. Stasiun. Itu. Tadi itu kosongnya. Dari belakang ya.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Jadi stasiun Tasikmalaya itu stasiun penarikan penumpang terakhir kereta api Pangandaran, guys. Kalau di Tasikmalaya udah penuh, si gerbongnya udah penuh, masih penuh. Alternatif menuju daerah barat, Bandung, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara, Gambir.
alternatif untuk liburan ke arah barat udah. Nanti akan melewati Bandung. Angkat itu biasanya bukan daerah kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di liburan tahun ajaran baru atau juga liburan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah pemirsa, tahun 2020. Benar tuh salah. Oh iya, tahun 1446 Hijriah pemirsa, betul ya. Waduh, memang takut salah ucap pemirsa ya, kirain 1445 Hijriah, tetapi ternyata 1446 Hijriah pemirsa. Apa kabar semuanya di 1446 Hijriah ini pemirsa? Apakah kalian tetap semangat, tetap menjalani aktivitas, meraih cita-cita, dan apa keinginanmu tercapai pemirsa? Ya, Mamang mendoakan selamat bagi yang sudah tercapai keinginanmu pemirsa ya. Misalkan tahun ini ingin sesuatu tercapai ya, Mamang doakan mudah-mudahan jadi barokah pemirsa. Bagi yang masih berjuang, masih berjuang untuk mencapai cita-cita, meskipun sudah tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini, tetap berjuang dan cita-citanya belum sampai kecapean ya. Tercapai ya, bukan kecapean. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kita semua bisa menggapainya pemirsa. Yang penting ada perjuangan, usaha, dan doa ya. Karena apapun perjuangannya tanpa diikuti dengan doa ya sama aja. Karena yang menentukan kesuksesan adalah Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Begitu juga kalau doa melulu ya, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, kita tidak akan sampai ke sana pemirsa. Jadi kita tetap berusaha, berjuang, dan juga jangan lupa berdoa. Jikalau nanti Tuhan memberikan jalan yang tidak seekspektasi kita ya, mudah-mudahan jalan itulah jalan yang terbaik buat kita semua pemirsa. Oke pemirsa, gimana nih liburan tahun ajaran baru? Liburan sekolahan ya, habis bagi rapot ya, pas tahun baruan ingin jalan-jalan pemirsa. Kira-kira jalan-jalan kemana nih? Ingat ya, jalan-jalan yang terjangkau oleh kita pemirsa ya, terjangkau oleh jaraknya, terjangkau oleh akomodasinya, terjangkau oleh kemampuan kita, juga finansial uangnya pemirsa. Percuma kita jauh-jauh nggak punya uang, ongkos, ngaripu-ripu karep pemirsa. Hidup ini yang real-real saja pemirsa, tapi yang sederhana dan menyenangkan. Nah kebetulan Mamang tanpa ada rencana tiba-tiba kepikiran naik kereta, apalagi sedang promo-promonya pemirsa. Jadi cari tiket kereta yang termurah dan terjangkau dan juga menyenangkan pemirsa. Nah akhirnya Mamang kepikiran untuk pergi ke arah timur pemirsa. Ternyata ke arah timur keretanya habis tiketnya. Yang tersedia ke arah barat pemirsa, yaitu ke arah Bandung, Jakarta ya, daerah Jakarta dan Bandung pemirsa. Lalu Mamang kepikiran gimana kalau kita backpackeran ke arah ibu kota Indonesia, Jakarta, sebelum kita pindah ke ibu kota IKN pemirsa. Gimana kondisi Jakarta hari ini? Oke pemirsa, tanpa ada rencana apapun, Mamang tiba-tiba berangkat saja ya bersama Ray dan
Mami ya untuk pergi ke ibu kota Indonesia ya, alias Batavia ya, masih ibu kota sekarang. Mungkin nanti ibu kotanya akan pindah ke Kalimantan pemirsa. Oke pemirsa, Mamang akan pergi ke ibu kota Indonesia menggunakan kereta api Pangandaran ya. Dan ini beli tiketnya di KAI Akses secara dadakan. Kalau nggak salah 3 jam atau 4 jam ya. Saya Mamang beli duhur sekitar pukul 12 ya, dan pemberangkatannya pukul 5 pemirsa. Ya sekitar 5 jaman untuk berangkat pergi ke Jakarta. Dan itu pun tiketnya ya tersedia, tinggal beberapa kursi lagi. Waduh, tapi alhamdulillah Mamang mendapatkan kursi untuk pergi ke Jakarta naik kereta Pangandaran. Tadinya Mamang pinginnya naik kereta Serayu ya yang murah meriah, tapi habis pemirsa. Waduh. Dan pada akhirnya Mamang menggunakan kereta api Pangandaran. Kereta api Pangandaran ini kereta api kelas premium dan kelas eksekutif. Mamang menggunakan kelas premium saja. Kalau tersedia, alhamdulillah tersedia ya. Dan ternyata kereta api Pangandaran ini ketika musim liburan kali ini benar-benar ramai pemirsa ya, ramai sekali. Bagaimana seramainya? Oke, kita ikuti perjalanan Mamang menuju ibu kota Indonesia, Jakarta. Keberangkatan pukul 17.45 alias pukul 5.45 atau pukul 6 kurang 15 menit pemirsa. Tapi Mamang asar datang ke stasiun Tasikmalayanya itu sekitar pukul 3 sore pemirsa. Setengah 4-an lah. Dan Mamang sangat terkejut, ternyata penumpangnya sangat ramai sekali pemirsa. Waduh, ini kelihatan yang cetak boarding passnya, kelihatan ada tulisan tiket Pangandaran semua pemirsa. Waduh, ternyata okupasi kereta api Pangandaran saat ini benar-benar ramai sekali pemirsa. Ya mungkin tidak semuanya akan pergi ke Jakarta pemirsa. Mungkin ada sebagian yang turun di Bandung atau mungkin turun di daerah seperti Bekasi atau daerah-daerah sebelum Jakarta pemirsa. Tapi saat ini benar-benar ramai sekali. Meskipun kita backpackeran, yang namanya backpackeran itu cari sehemat mungkin untuk menggapai jalan-jalan yang menyenangkan, tapi kita harus mempersiapkan diri pemirsa. Jangan asal-asalan ya, cuek-cuek saja. Karena salah satunya adalah snack dan makanan. Ya untuk murah meriah, belilah snack makanan sebelum masuk ke peron pemirsa. Mamang belinya di Alfamart depan stasiun kota Tasikmalaya pemirsa. Jadi supaya nanti kalau di kereta tidak terlalu banyak jajan ya. Yang kedua, persiapkan juga air mineral, waduh, dan juga persiapan yang lainnya pemirsa, casan dan sebagainya. Termasuk yang salah satu yang paling penting dalam perjalanan backpackeran adalah ngevlog. Kenapa ngevlog? Karena yang namanya dokumen itu sangat penting dan momen untuk hidup pemirsa ya, momen hidup. Waduh, kalau zaman dulu untuk memperingatkan momen itu menggunakan tulisan. Kalau dulu mungkin buku diary, buku harian, catatan-catatan perjalanan, kronik atau mungkin prasasti. Ada juga zaman berubah lagi, zaman foto. Nah foto-foto adalah dokumen. Nah sekarang zamannya video pemirsa. Jadi Mamang sambil jalan-jalan sambil nge-vlog, sambil di-upload di YouTube. Untuk apa? Ya intinya untuk kenangan saja pemirsa. Bagi kalian yang suka boleh jangan skip, tapi bagian yang tidak suka, kalian yang membosankan ya skip aja. Simpel dengan Mamang ya. Karena Mamang tujuannya untuk nge-vlog, untuk mendokumentasikan diri pribadi pemirsa. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Amin. Berhubung kereta masih lama, sekitar 2 jam lagi ya datang, dan sekarang pukul 4, Mamang masuk ke peron dan menunggu agak lama lah, sekitar 2 jaman pemirsa. Nah sambil menunggu Mamang akan sedikit cerita tentang stasiun Tasikmalaya. Ternyata stasiun Tasikmalaya ini sangat-sangat penting dan vital di Priangan Timur pemirsa, dan sangat berharga bagi Belanda. Dan juga stasiun Tasikmalaya ada, kota Tasikmalaya pun berkembang pemirsa. Tidak ada stasiun Tasikmalaya, tidak ada jalur kereta api, mungkin
kota Tasikmalaya pun tidak akan berkembang atau mungkin tidak akan ada pemirsa. Loh, kenapa ya? Kalian penasaran? Oke, bagi yang suka boleh jangan di skip. Tapi bagi kalian yang membosankan atau tidak suka ya, penting jangan iri lah, skip aja, simple dengan Mamang. Oke. Stasiun ini didirikan antara tahun 1893 dan tahun 1894 dengan sentuhan klasik khas arsitektur kolonial Belanda yang sangat terasa. Namun yang paling menarik adalah kesamaan desain atap antara stasiun Tasikmalaya dengan gedung sate di kota Bandung. Atapnya memiliki struktur bertingkat di bagian tengah gedung. Pada tahun 1990-an, layanan kereta api yang berhenti di stasiun Tasikmalaya, stasiun ini hanya kereta ekonomi saja. Saat itu, stasiun yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung ini melayani perjalanan para penumpang dengan lebih fokus pada kelas ekonomi. Perubahan besar terjadi pada awal tahun 2000-an ketika Tasikmalaya diangkat statusnya menjadi kota administratif. Keputusan ini memicu lonjakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di wilayah Priangan Timur. Dengan transformasi ini, Tasikmalaya menjadi salah satu kota berkembang pesat di Jawa Barat. Sebagai dampak dari perkembangan kota pesat, stasiun Tasikmalaya mengalami peningkatan signifikan dalam layanan kereta api. Sejak awal tahun 2000-an, stasiun ini menjadi destinasi penting bagi kereta kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Keputusan untuk mengintegrasikan layanan kelas yang lebih tinggi menandai pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan mobilitas yang semakin meningkat di kota ini. Kehadiran kereta kelas eksekutif dan bisnis di stasiun Tasikmalaya tidak hanya mencerminkan perubahan dalam jenis layanan kereta api yang tersedia, tapi juga mencerminkan status kota sebagai pusat ekonomi dan pusat administratif yang semakin berkembang. Stasiun ini menjadi gerbang penting bagi pengusaha, pekerja, dan wisatawan yang datang ke Tasikmalaya, menciptakan konektivitas yang erat antara kota dan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jadi awalnya stasiun ini melayani kereta-kereta kelas ekonomi pemirsa, tetapi pada tahun 2000-an semua kereta jenis eksekutif premium ya, panoramik, Argo, semuanya berhenti di stasiun Tasikmalaya dan melayani turun naiknya penumpang pemirsa. Dan ternyata dengan cara demikian pertumbuhan ekonomi Tasikmalaya semakin meningkat. Sama halnya zaman dulu pemirsa, ketika zaman Hindia Belanda, wilayah Tasikmalaya ini dilewati jalur kereta api SS Stadspoortwegen ya, dari Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Banjar sampai Yogyakarta pemirsa, sampai Surabaya dan melewati daerah Tasikmalaya ini. Lalu dibangunlah stasiun di Tasikmalaya. Dengan dibangunnya stasiun di Tasikmalaya dan dilewati jalur kereta api, ternyata pertumbuhan ekonomi di Afdeling Sukapura atau Afdeling Tasikmalaya ini, atau istilahnya Kabupaten Tasikmalaya ini, meningkat tajam pemirsa, tumbuh pesat. Dulu ketika dibangun memang sempat baca, ternyata daerahnya hutan belantara pemirsa. Waduh, persawahan dan perkebunan, bahkan perkampungan yang tidak penting. Tapi setelah dilewati jalur kereta api, ternyata menjadi kota besar pemirsa. Waduh, ternyata jalur kereta api sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi abad ke-20. Memang pernah baca juga dalam beberapa artikel yang menyatakan bahwa ada dua sarana akomodasi, sarana fasilitas yang sangat vital untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang tadinya kampung menjadi kota, yang tadinya terpinggirkan menjadi pusat pemirsa. Apa itu dua sarana itu? Yang pertama adalah jalan raya atau jalur transportasi, entah kereta api, rel ya, entah jalan raya. Tapi kalau zaman Hindia Belanda, jalan rel kereta api lah yang sangat penting. Yang kedua adalah aliran listrik. Coba ada dua fasilitas itu, maka daerah itu akan pesat pemirsa. Seperti contoh kalau jalan raya, ada jalan raya baru yang melintasi hutan belantara atau tanah-tanah yang sepi dari penduduk ya. Dalam jangka waktu
beberapa tahun atau beberapa bulan itu akan tumbuh tukang tambal ban dan juga warteg-warteg kiri kanan, dan lambat laun di pinggir-pinggir jalan yang tadinya adalah pohon-pohon kelak akan menjadi permukiman pemirsa, menjadi pertokoan, menjadi pusat rest area dan sebagainya, dan beberapa tahun kemudian juga menjadilah perkampungan dan perkotaan pemirsa. Itu jalan raya pemirsa. Begitu juga kalau ada listrik, apalagi listrik akan tumbuh pesat juga. Jadi untuk menumbuhkan ekonomi di pedalaman, memang rasa jalan raya atau jalan rel kereta api dan listrik itu sangat penting. Alirilah listrik dan fasilitasilah jalan raya yang memadai bukan butut ya. Percuma jalannya rusak ya, maka suatu saat akan bangkit pembangunan ekonomi di daerah tersebut pemirsa. Memang yakin yang di IKN ya, dalam jangka waktu beberapa tahun kemudian pasti akan tumbuh, mungkin sebesar kota Jakarta sekarang, mungkin. Rencana pembangunan jalur kereta api antara Batavia menuju Surabaya pada awalnya disusun oleh Stadvoerwagen atau SS. SS ini adalah perusahaan milik pemerintah Belanda. Jadi pada masa itu yang namanya kereta api itu ada swasta, ada milik pemerintah Belanda pemirsa. Salah satunya adalah SS, adalah milik pemerintah Belanda. Pada saat itu pembangunan jalur kereta api ini untuk menghubungkan antara Batavia Surabaya untuk kebutuhan ekonomi, kebutuhan transportasi, pedagang sayuran dan juga militer sangat mendesak, sehingga kereta api menjadi andalan mengingat daya angkutnya yang cukup besar. Terinspirasi dari suksesnya jalur kereta api swasta Batavia Bogor atau Batavia Buitenzorg oleh NIS ya, Nederland Indisch Spoorwegen. NIS ini merupakan perusahaan kereta api swasta yang pertama membangun jalur kereta api di Pulau Jawa pemirsa. Pusatnya ada di Semarang, antara Semarang Tuntang, yaitu yang pertama oleh NIS, lalu Semarang Jogja. Nah sekarang pemerintah Belanda pun berniat untuk menyambungkan jalur kereta dari Batavia sampai Surabaya pemirsa. Jalur kereta api ini dibangun oleh SS dengan melanjutkan jalur kereta api Bogor Padalarang pada tahun 1884. Jalur menuju Padalarang selesai pada tanggal 17 Mei 1884. Setelah sampai Padalarang, akhirnya SS pun melanjutkan pembangunan rel kereta api menuju Bandung, Piat Cimahi. Segmen pertama dari jalur ini dahulu digunakan untuk transportasi militer Belanda yang akan menjalani pendidikan di kota Cimahi. Dengan dibukanya stasiun Cimahi, kawasan militer Cimahi pun mulai terwujud sepenuhnya pada tahun 1896. Dengan suksesnya jalur kereta api Jakarta-Bandung Piat Bogor ya, bukan lewat Cikampek, Sukabumi dan Cianjur, muncul ide untuk menyambungkan Bandung dengan Yogyakarta menggunakan kereta api. 3 tahun kemudian, tepatnya 20 Juli 1887, jalur kereta api Cilacap Yogyakarta mulai beroperasi. Ambisi untuk menyatukan dua kota tersebut ternyata dihadapkan sebuah tantangan yang sangat besar ya, jaringan pegunungan vulkanik yang terjal tapi subur dan rawan longsor. Tres jalur kereta api di Jawa Barat dalam peta saat ini dibuat berkelok-kelok menyeberangi jurang serta memiliki jembatan yang panjang-panjang dan berbelok. Pemerintah melalui SS memang harus turun tangan untuk membangun jalur kereta api ini, lantaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalur ini sangat tinggi, termasuk perawatan prasarana dan pembelian lokomotif yang sesuai dengan jalur. Jadi tidak semua lokomotif bisa lewat sana pemirsa, tapi lokomotif khusus ya yang bisa melewati jalur Priangan. Sama sekali tidak ada segmen dengan rel gerigi di jalur ini. Untuk menyiasatinya adalah pembuatan tikungan tapal kuda, misalnya di Petak Leles Lebak Jero.
Dilansir dari laman kebudayaan.kemendikbud.go.id dengan judul artikel Stasiun Kereta Api Kota Tasikmalaya edisi 21 April 2015. Jalur kereta api yang melalui Tasikmalaya yaitu perpanjangan dari Cicalengka menuju Banjar, Demau sampai Cilacap. Kereta api melalui Tasikmalaya pertama kali dibuka pada tahun 1893, yakni jalur yang menghubungkan Cibatu dengan Tasikmalaya. Setahun kemudian dibuka jalur Tasikmalaya Kasugihan Cilacap pada tahun 1894. Kemudian pada tahun 1911 dibuka jalur Tasikmalaya Singaparna. Jadi ada dari Tasikmalaya ke Singaparna. Dalam bidang perkeretaapian, bangunan stasiun merupakan kelengkapan prasarana, namun dalam praktiknya tidak serta-merta satu stasiun dibangun sebagai stasiun besar. Kebanyakan stasiun yang dibangun melalui proses stasiun kecil terlebih dahulu. Melihat pada bangunan stasiun Tasikmalaya, bangunannya diduga didirikan antara dekade kedua hingga ke dekade ketiga abad ke-20. Mengingat jalur tersebut tampaknya cukup potensial untuk bidang angkutan barang maupun penumpang. Stasiun Tasikmalaya dibangun dengan stasiun kecil dulu, pemirsa. Pada perjalanan kereta api pada masa Hindia Belanda, di mana pada sebelum tahun 1920-an, itu perjalanan tidak mengenal perjalanan ketika malam, pemirsa. Jadi ketika perjalanan itu mengenal perjalanan siang hari. Jikalau kita berangkat dari Batavia menuju Surabaya, nah nanti ada titik pemberhentian untuk menginap satu malam, pemirsa. Ya, dan titik pemberhentian itu pertama kalinya adalah stasiun Tasikmalaya. Stasiun Tasikmalaya adalah tempat pemberhentian menginapnya para noni-noni, para penumpang dari Batavia atau mungkin dari Surabaya, ya, karena kemalaman. Jadi kereta kalau malam itu berhenti di satu stasiun dan penumpangnya menginap, ada penginapan khususnya. Dan salah satu tempat berhentian adalah Tasikmalaya, pemirsa. Jadi Tasikmalaya sangat penting sekali. Dalam sejarahnya, biasanya lahir dan berkembangnya suatu kota berawal dari suatu pusat pemerintahan, kemudian berkembang menjadi suatu kota yang tidak hanya berfungsi secara politik. Perkembangan tersebut disebabkan kota mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi kegiatan warganya. Sarana dan prasarana tersebut seperti perdagangan, jaringan transportasi, pendidikan, hiburan, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan mobilitas penduduk dalam kota tersebut menjadi meningkat. Aktivitas penduduk semakin dinamis. Pada awalnya, Afdeling Sukapura atau Kabupaten Sukapura atau yang dikenal dengan Kabupaten Tasikmalaya itu ibu kotanya ada di Sukaraja, pemirsa. Jauh dari rel yang dilintasi oleh SS, pemirsa. Oleh karena itu Bupati Sukapura memindahkan ibu kotanya dari Sukaraja ke Manonjaya yang dekat dengan rel kereta api. Kenapa dengan dekat rel kereta api? Karena kalau kita dekat dengan sarana transportasi maka akan berkembang di sana. Saat ibu kota akan pindah ke Manonjaya, dipersiapkan dahulu berbagai sarana dan prasarananya. Bupati Sukapura membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan bagi suatu ibu kota pemerintahan, seperti membangun gedung pemerintahan, masjid, lapangan alun-alun, sarana jalan, pasar, dan sebagainya. Untuk menunjukkan bagaimana modernisasi pembangunan suatu kota bisa kita lihat dari gaya arsitek Masjid Agung Manonjaya. Masjid ini dibangun dengan memadukan gaya arsitek Eropa dan pribumi Barat yang dianggap sebagai ikonik modernisasi diterapkan pada bentuk bangunan Masjid Manonjaya. Modernisasi ibu kota pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya beriringan pula dengan perubahan sosial yang terjadi di Hindia Belanda pada abad ke-20 sebagai dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu yaitu pembangunan jaringan kereta api sebagai alat transportasi yang massal dan menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain. Wilayah Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang dilewati pembangunan jaringan kereta api pada jalur selatan Pulau Jawa. Letak geografis Tasikmalaya yang menjadi batas antara Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada daerah yang dilewati jalur kereta api.
Salah satu daerah penting yang dilewati adalah Afdeling Tasikmalaya atau Sukapura yang merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Akibat pertumbuhan wilayah tersebut, maka ibu kota Kabupaten Sukapura pun dipindahkan lagi dari Manonjaya ke Tasikmalaya, dan Kabupaten Sukapura pun diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Jadi dari Manonjaya pindah ke Tawang, dan Tawang nanti berubah nama menjadi Tasikmalaya, pemirsa. Kenapa? Karena daerah tersebut menjadi pusat pemberhentian kereta api malam hari, pemirsa. Dari pemberhentian malam hari inilah maka yang tadinya hanya kampung biasa tiba-tiba berubah menjadi tumbuh kota yang dari kecil hingga akhirnya besar, pemirsa. Jadi meskipun Manonjaya itu dilewati rel kereta api juga dan ada stasiunnya, tapi yang berhentinya orang Eropa itu di Tasikmalaya, pemirsa, bukan di Manonjaya. Oleh karena itu Afdeling Sukapura atau Kabupaten Sukapura itu pindahkan ke wilayah Tasikmalaya atau dikenal dengan Kecamatan Tawang pada saat itu. Dan nama kabupaten pun berubah dari Sukapura menjadi Tasikmalaya. Jadi ternyata pemberhentian kereta api dan jalur kereta api pada masa itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di suatu daerah. Seandainya pemerintah Belanda tidak membangun jalur kereta api melewati Tasikmalaya, dan seandainya tidak membangun stasiun Tasikmalaya ini, mungkin di daerah Tasikmalaya yang memang sedang duduk di sini, mungkin ini adalah hutan belantara, pemirsa, atau perkampungan biasa yang tidak tumbuh, pemirsa. Nah, sekarang Tasikmalaya menjadi kota yang sangat tumbuh besar, pemirsa, berkat sarana prasarana yaitu kereta api. Ternyata pemerintah tujuan untuk membangun jalur kereta api melewati Priangan dan melewati kota Tasikmalaya ini ternyata di sini berpotensi ekonomi yang sangat besar. Banyak perkebunan, pertambangan yang ada di daerah Priangan Timur. Dulu perkebunan dan pertambangan kalau hendak akan diekspor atau dijual itu menggunakan pedati, pemirsa, dan harus sampai ke kota Banjar. Dari kota Banjar menggunakan perahu untuk menuju Cilacap, pemirsa. Waduh, dan itu memakan biaya yang sangat besar dan berhari-hari. Dengan adanya jalur kereta api ke daerah Priangan Timur termasuk kota Tasikmalaya, itu hasil bumi yang ada di wilayah Tasikmalaya sekitarnya itu bisa diangkut, dan itu menjadi keuntungan besar bagi Belanda, pemirsa. Jadi Belanda meskipun membangun jalur kereta api ekstrim yang tidak akan mungkin dilewati pada masa itu dengan teknologi pada masa itu, ya, karena pegunungan yang sangat terjal, tapi Belanda toh-tohan membangun. Kenapa? Karena demi cuan, pemirsa, karena ada nilai ekonominya di situ. Keretanya sudah melewati. Jangan lupa nge-vlog, guys.